عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu babun qaulullah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, muallif rahimahullah dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan kitab atau bab tawakal di dalam pembahasan berkaitan dengan tauhid. Karena tawakal sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya tawakal itu merupakan ibadah, dan ibadah itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Maka di dalam pembahasan ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tawakal, kemudian kenapa muallif rahimahullah membawakan bab ini sederetan atau sejajar atau setelah bab tentang khauf, takut kepada Allah. Karena beliau ingin menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan tawakal. Karena di antara penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan tawakal, ini ada yang jatuh kepada syirik besar. Dan seorang dai, seorang ulama, yang sayang kepada kaumnya, yang sayang kepada saudaranya kaum muslimin, tentu mereka menjelaskan bahaya kesyirikan dan amalan-amalan yang akan menjerumuskan seorang muslim kepada kesyirikan. Beliau memberikan judul dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Di ayat ini Allah mengkaitkan keimanan dengan tawakal. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman, benar-benar beriman kepada Allah, niscaya bertawakallah hanya kepada Allah saja. Adapun yang dimaksud dengan tawakal menurut syariat atau definisi-definisi yang dibawakan oleh para ulama, ini banyak sekali berkaitan dengan tawakal, tetapi saya mengutip apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan definisi tawakal, yaitu al-i'timadu 'ala Allah fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'a thiqati bihi wa fi'lil asbabil ma'dhuni fiha.
Apa yang dimaksud dengan tawakal? Ya, jadi tawakal ini bukan hanya pasrah, bukan hanya berserah diri, tetapi kita harus membatasinya dengan definisi ini agar kita tidak terjerumus kepada tawakal yang keliru, yaitu al-i'timadu 'ala Allah. Al-i'timad. I'timad ini maknanya adalah ya, bersandar. Ya, seperti badan bersandar kepada kursi, ya. Badan kita bersandar kepada tembok. Maka sandaran kita harus kuat. Kalau sandaran kita kepada tembok yang hampir roboh, maka kita pun akan ikut roboh. Sandaran kita kepada pohon yang hampir tumbang, maka kita pun akan tumbang. Maka jadikan sandaran itu adalah sandaran yang kuat. Al-i'timad, bersandar dalam segala urusan ala Allah, kepada Allah. Di dalam hal apa kita bersandar kepada Allah? Di dalam ya husulil matlub, memperoleh apa yang kita inginkan, manfaat. Ya. Apa saja ya dalam memperoleh kebaikan, manfaat, memperoleh rezeki, memperoleh kesehatan, keselamatan, keamanan, ya, memperoleh ilmu, kita bisa beribadah. Ini semuanya adalah hal-hal yang diinginkan. Maka kita bersandar kepada Allah atas itu semuanya. Wadaf'il makruh, dan menolak sesuatu yang dibenci, kemudaratan. Kita ingin menolak bencana, ingin menolak kemiskinan, ingin menolak penyakit, ya, kebodohan, kekurangan harta, keadaan yang sempit. Ini semuanya kita sandarkan kepada Allah saja. Ini namanya tawakal. Apakah sampai di situ? Tidak. Ma'athiqati bih, disertai dengan thiqah kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Dia yang bisa mencukupkan semuanya. Wa fi'lil asbab, dan juga yang dimaksud dengan tawakal adalah melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Sebab-sebab mencapai manfaat tadi. Sebab-sebab bisa menolak bahaya tadi. Jika kita menginginkan harta, menginginkan rezeki, maka selain iktimad kepada Allah, juga melakukan sebab. Bekerja, ya, bertani, berkebun, ya, berternak, dan seterusnya. Bagian daripada usaha-usaha yang menghasilkan hal yang kita inginkan. Demikian, menolak makruh, menolak sesuatu yang kita benci. Ya, kita juga melakukan sebab-sebab. Ingin terhindar dari penyakit, maka kita harus ya melakukan sebab-sebab. Menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan seterusnya. Ini bagian daripada tawakal. Al-asbabil ma'dzun fiha, sebab-sebab yang diizinkan. Sebab kita sudah belajar, tidak semua sebab diizinkan. Tidak semua sebab diizinkan oleh syariat. Dan sebab itu ada dua. Ada sebab ya secara syar'i, dan ada sebab yang diizinkan secara ya qadari. Ya, seperti misalkan orang itu berobat sakit. Dia sakit, tawakal kepada Allah, ingin sembuh. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. I'timad, hatinya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dia berusaha agar penyakitnya hilang. Misalkan dia berobat. Boleh nggak berobat? Boleh. Berobatnya dengan apa? Bisa dengan yang diizinkan oleh syariat. Misalkan, ya, dia berobat dengan air zam-zam. Dia berobat dengan habbatus sauda. Dia berobat dengan bekam. Ini merupakan obat-obat yang disyariatkan. Ya. Atau dia berobat dengan qadari, sesuatu yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Ya, dia berobat ke dokter, ke spesialis, dikasih obat ini, obat itu, dan seterusnya, ya, maka ini
tidak diperintahkan oleh syariat, tetapi dibolehkan. Ya, maka ini boleh. Maka tidak boleh kita berobat kepada sesuatu yang tidak diizinkan. Ya, seperti misalkan dia berobat dengan sesuatu yang haram. Dia berobat dengan air kencing, misalkan. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? Itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Berobat dengan khamar, berobat dengan praktek-praktek kesyirikan. Ya. Meskipun ada sebagian yang sembuh, tapi ini tidak boleh. Sebab langkah kita melakukan sebab, yaitu sebab yang diizinkan oleh agama. Ya, ini definisi tentang tawakal. Berarti dari definisi ini ada dua garis besar unsur yang ada di dalam tawakal. Pertama, al-i'timadu 'ala Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan ini amalan hati. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkul amalul qalbi. Ini dimaksud dengan amalan qalbi, hati, ibadah hati, yaitu al-i'timad kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian unsur yang kedua, fi'lul asbab al-ma'zun fiha, melakukan sebab. Jadi dua perkara ini ya yang harus ada, yang menjadi pokok di dalam tawakal. Kita berobat, ini bergerak badan kita. Kita melakukan usaha. Kita mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah. Bertebaran di muka bumi ini, mencari keutamaan-keutamaan Allah, maka ini bagian daripada ya al-asbab, sebab, menempuh sebab. Ya, menempuh sebab. Tetapi tidak boleh kita menyandarkan hati kita kepada sebab tersebut. Siapa yang memberikan engkau rezeki pada hari ini? Bos saya. Maka ini bukan. Pekerjaan ini, perdagangan ini, bukan. Itu hanya sebab. Ini amalan jawarih, amalan badan. Tapi hati tidak boleh. Hati harus kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat. Gantungkan, sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menggantungkan kepada sebab saja, atau porsi sebabnya lebih banyak, atau hatinya condong kepada hal yang sebab tersebut, maka ini mengurangi tawakal. Mengurangi tawakal. Dan sebaliknya, orang yang hanya tawakalnya kepada Allah dari sisi hati saja, saya ingin kaya, tapi saya ingin bertawakal kepada Allah. Saya ingin mendapatkan ilmu, tapi saya bertawakal saja kepada Allah. Tapi tanpa melakukan sebab, dia telah ya menikam hikmah Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala secara sunnatullah menjadikan akibat berkaitan dengan sebab. Allah menciptakan akibat karena adanya sebab. Dan ini sunnatullah, bagian daripada hikmah Allah. Maka orang yang tawakal itu melakukan sebab. Bukan sebagian orang mengatakan sempurnanya tawakal adalah dia hanya kepada Allah saja tanpa melakukan sebab. Ketika dia bergantung atau melakukan sebab, dia kira kurang tawakalnya. Justru kesempurnaan tawakal itu ketika dia melakukan sebab. Ya. Jadi dari definisi ini menolak ya salah, keliru jika orang hanya mengandalkan kepada sebab saja. Ya. Ingin sembuh dari penyakit, dia hanya mengandalkan kepada sebab-sebab saja, tanpa dia gantungkan, tawakalkan hatinya kepada Allah. Dan sebaliknya yang salah,
hanya menggantungkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, ya, ini juga keliru. Yang benar, ya, kedua-duanya. Ini bagian atau makna daripada tawakal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertawakal kepada Allah. Tetapi dia juga dalam sejarah kita baca, ya, kita ketahui dia juga melakukan sebab. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau membawa bekal ketika safar. Padahal kalau memang beliau, ya, bertawakal dari satu sisi saja, aku bertawakal kepada Allah tanpa melakukan bekal. Dia seorang nabi, ya, mungkin ada mukjizatnya, ada karamahnya, tapi tidak dibenarkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kisah-kisahnya beliau juga keluar ketika perang Uhud. Apa yang dilakukan Nabi? Bahkan Nabi menggunakan 2 baju besi, 2 lapis baju besi. Ya, apakah Nabi tidak tawakal? Justru melakukan sebab merupakan kesempurnaan tawakal. Tapi hati tidak boleh bergeser sedikit pun kecuali bergantung, beriktimad, bersandar kepada Allah. Yang melindunginya siapa dari, ya, perang itu? Allah. Ya. Tapi dia melakukan apa? Usaha, yaitu sampai-sampai memakai baju 2 lapis, baju besi 2 lapis. Ya. Kemudian ketika kita baca sejarah Nabi hijrah ke Madinah, ya, ditemani oleh Abu Bakar, dan tidak cukup, Nabi menyewa tukang petunjuk arah, ya, menyewa petunjuk arah agar tidak tersesat, ya. Gayat, ya, gayat, penunjuk arah, penunjuk jalan. Ini artinya apa? Nabi melakukan usaha. Inilah tawakalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi juga melindungi dirinya dari dingin. Ya, Nabi melindungi dirinya dari panas. Ini bagian daripada tawakalnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin, baik secara syariat maupun secara akal, maupun secara kenyataan, sepakat bahwasanya tawakal itu tidak menafikan sebab, tidak menghilangkan sebab. Orang yang melakukan sebab bukan berarti tawakalnya kurang, bukan. Justru, ya, merupakan, ya, kesempurnaan tawakal. Bahkan tidak sah dikatakan dia tawakal ketika dia tidak melakukan sebab. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, man ta'ana fil harakati faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang mencela usaha, artinya sebab, dia mengatakan kalau tawakal itu tidak perlu sebab, harus fokusnya kepada Allah saja, maka ini dia telah mencela sunnah. Karena sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, justru bertawakal dengan menjalankan sebab-sebab. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tawakal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya tawakal itu nisfuddin, setengah dari agama. Ya, setengah dari agama isinya adalah tawakal. Sisa yang lainnya adalah al-ibadah. Beliau beristinbat dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surah Al-Fatihah, setiap hari kita baca lebih dari 17 kali. Ya, dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, kepadamulah kami beribadah. Di bagian agama ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah, ya, kami al-isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan. Ini bagian daripada tawakal. Al-isti'anah adalah tawakal.
Jadi isi daripada agama ini isinya ibadah dan tawakal. Ya, sebagaimana juga firman Allah, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepada Allah, kepadanya, dan tawakallah kepada Allah. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku unib. Aku bertaubat. Taubat bagian daripada ibadah. Ya, taubat adalah ibadah. Ya, dari sinilah ya bahwasanya tawakal memiliki kedudukan yang besar, ya, yaitu nisfuddin, setengah daripada agama. Jadi tahapan-tahapan orang-orang yang bertawakal kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah yang pertama tarhul badan, yaitu dia melakukan dengan badan, usaha di dalam beribadah kepada Allah. Ya, usaha bagian juga ibadah. Ya. Jadi kita bertawakal bukan hanya dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah. Siapa yang memberikan kita kekuatan untuk bisa sholat subuh berjamaah? Kalau bukan Allah, maka tawakalkan, gantungkan agar kita bisa bangun di waktu yang tepat pada waktu subuh, ya. Maka kita sandarkan itu juga kepada Allah, bukan dalam hal dunia saja, dalam hal belajar bersandarkan kepada Allah, dalam hal berdakwah ya sandarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya. Yang kedua, at-ta'alluq wa ta'alluqul qalbi birrububiyyah, yaitu menggantungkan hati dengan tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin orang itu bisa bertawakal kepada Allah, bersandar hatinya kepada Allah tanpa dia mengetahui tauhid rububiyah, bahwa Allah maha memberi rezeki, bahwa Allah maha memberi ampunan, ya, bahwa Allah mengatur segala sesuatu, ya, bahwa Allah maha kudrah, maha mampu, maha kuat. Ya, ini rububiyah. Wa tuma'ninah ilal kifayah, dan merasa tenang dengan kecukupan Allah, dengan penjagaan dari Allah, merasa cukup. Fa in u'tiya syakara, jika diberikan apa sesuai dengan harapan kita, ya, maka dia bersyukur. Wa in mana'a sabara, dan jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pun bersabar. Dan ini keridhaan ini atas takdir Allah adalah buah daripada tawakal. Oleh karena itu, tawakal ini ibadah yang agung, ibadah yang tinggi. Karena tawakal ini dibangun atas ibadah-ibadah yang lain. Ya, sampai-sampai Allah mencintai orang yang bertawakal. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Karena tawakal ini ibadah yang tinggi yang dibangun di dalamnya ibadah-ibadah yang lain. Jika dia kurang dalam ibadah tersebut, ya, maka dia tidak sempurna tawakalnya. Dan dia tidak bisa mencapai tawakal yang sempurna jika dia tidak mengetahui tauhid, ya, rububiyah. Dia tidak mengetahui tauhid asma was sifat. Tidak akan sempurna tawakalnya. Dia tidak akan bisa sempurna tawakalnya tanpa dia az-ziqah, yakin, percaya kepada Allah. Dan dia tidak akan bisa tawakal dengan sempurna kecuali dia husnuzan kepada Allah. Jadi dibangun atas ibadah-ibadah yang lain. Bahkan para ulama mengatakan kedudukan tawakal dan dibandingkan dengan iman dan ihsan, maka seperti kedudukan tubuh ini dibandingkan dengan kepala. Ya, tubuh tidak ada kepalanya,
ya, jasad ini tidak ada kepalanya, ya, tidak akan berarti. Maka iman dan ihsan maupun Islam tidak akan ada maknanya jika tidak disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, sebagian firqah tidak akan bisa tawakal dengan sempurna. Seperti dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan wala yakunu lil mu'attilah an yatawakkalu 'ala Allah wala lil mu'tazilah al-qadariyah. Jadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, dan orang-orang Mu'attalah, orang yang menolak asma wa sifat, ya, maka dia tidak bisa bertawakal dengan sempurna. Karena orang-orang Mu'attilah, dia menolak sifat-sifat Allah, ya, dan manusia tidak akan bisa bersandar kepada Allah tanpa dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak baginya. Demikian juga Qadariyah, karena mereka mengatakan, ya, seorang hamba ini mustaqilah, ya, seorang hamba ini merdeka dalam amalnya. Siapa yang menentukan amal? Manusia itu sendiri, ya, gak ada campur tangan Allah, ya. Makin demikian, bagaimana dia harus bertawakal kepada Allah, ya, sementara amalnya diciptakan oleh dirinya sendiri. Maka tidak bisa dia bersandar kepada Allah, maka lemah sandarannya, ya. Berbeda dengan ahli sunnah, dia bersandar kepada Allah, kemudian dia berusaha, ya. Dan tidak akan juga bisa bertawakal kepada Allah para ahli filsafat. Sebab ahli filsafat di antaranya Ibnu Sina, dia mengatakan bahwasanya Allah ini tidak mengetahui alam semesta ini kecuali yang umum saja. Adapun yang juz'iyat, yang rincinya dia nggak tahu. Ya, ini ilmu filsafat. Maka ketika dia meyakini akidah tersebut, dia tidak akan bisa sempurna tawakalnya. Ya, karena tawakal membutuhkan tauhid, ya, membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa Allah, ya, dengan rububiyahnya, tauhid rububiyahnya, bahwa Allah yang mengatur, ya, mengatur alam semesta ini semuanya. Bahkan daun yang jatuh tidak lepas dari pengetahuan dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi tawakal ini menjadi 3, ya, agar kita tidak salah dalam memahaminya. Yang pertama, tawakal ibadah. Ya, tawakal ibadah, yaitu menyandarkan secara mutlak di dalam memperoleh manfaat dan mudarat, dan dia merasa kecil, merasa hina, merasa rendah di hadapan orang yang dia sandarkan pada Allah maksudnya. Maka hal tersebut wajib dia tujukan hanya kepada Allah. Jika dia simpangkan dalam urusan ini, hatinya menyimpang, misalkan dalam memperoleh ampunan, hanya Allah yang memberikan manfaat ampunan, hanya Allah yang memberikan rezeki, manfaat rezeki, hanya Allah yang bisa menolak bala, tetapi dia simpangkan misalkan tawakalnya, dia sandarkan hatinya kepada selain Allah, misalkan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah wafat, ya, dia bersandar kepada mereka, maka ini bagian daripada kesyirikan, bahkan ini masuk kepada syirik besar. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'timadu ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashihi wa ghairi dzalik, yaitu bersandar kepada seseorang, ya, tentu yang mampu melakukan sebab-sebab zahir,
Ya, seperti misalkan dalam masalah rezeki, ya, seperti ma'isyah, orang bekerja dapat apa dia? Dapat upah. Dapat upah. Kepada siapa dia bersandar? Kepada seseorang, kepada bosnya, ya, kepada ketua regunya, misal kepada perusahaannya, kepada yayasannya, ya. Ini bersandar kepada seseorang yang mampu untuk mengurusinya, memberikan manfaat dan mudarat. Kepada dokter, ya, dia bertawakal. Maka jika ini hatinya condong kepada sebab tersebut, maka dia jatuh kepada kesyirikan, syirik kecil. Padahal ini hal yang boleh, ya, dia berusaha boleh di situ. Karena manusia itu mampu untuk memberikannya. Dokter ini secara penelitian dia mampu untuk membantunya, memberikan manfaat kepadanya. Tapi hatinya tetap tidak boleh berpaling sedikit pun kecuali kepada Allah. Tidak boleh dia meyakini ada kesembuhan selain Allah. Ya, dokter yang menjadi penyebab melebihi kadarnya. Dia lebihkan, hatinya condong di atas sebab, melebihi sekedar sebab, maka ini jatuh pada syirik kecil, dan ini yang ditakutkan. Ini banyak terjadi. Kalau saya dipecah, apa jadinya saya? Begitu. Ya, kalau dokter ini tidak ngobatin saya, apa bagaimana nasib saya? Ya. Maka kecondongan hati kepada hal tersebut jatuh pada syirik kecil. Karena hal ini memang manusia tersebut mampu untuk melakukannya. Adapun poin yang tadi syirik besar karena manusia tersebut tidak mampu. Siapa yang bisa memberikan ampunan? Kecuali Allah. Hak prerogatifnya Allah. Maka ketika dia sampingkan dalam urusan ini, dia jatuh pada syirik besar. Ya. Yang ketiga, dia boleh manusia al-i'timad, ya, an ya'tamida ala syakhsin fi ma fuwida ilaihi at-tasarruf fi, pada sesuatu yang memang bisa dia lakukan, seperti wakalah. Wakalah ini wakil, mewakilkan dalam hal yang manusia mampu langsung wakil, maka ini dibolehkan, dan ini beda dengan tawakal ibadah. Seperti Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih, ya, apa yang tersisa dari sembelihan Rasul SAW. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca, bahwasanya Nabi SAW pernah menyembelih unta, 70 unta, ya, 60 atau 70, saya lupa. Nah, Nabi menyembelihnya sendiri, dan sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini namanya wakal, boleh. Nah, kita nitip, ya, untuk diberikan makanan. Nah, ini namanya wakal. Ya. Boleh hal tersebut. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penyimpangan-penyimpangan seputar tawakal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah syirik besar. Penyimpangan tawakal bisa sampai kepada syirik besar, yaitu ketika kita bertawakal kepada mayit secara mutlak, kepada mayit. Mayit bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat. Bisa atau tidak? Jawabannya tidak. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan mayat tidak bisa langsung. Berbeda dengan kita nyuruh anak kecil untuk belikan makanan. Ya, kita bertawakal kepada mayit yang sudah meninggal, maka ini jatuh kepada syirik besar. Atau kepada sesuatu yang gaib, kepada sesuatu yang gaib, yang nggak ada di hadapan kita, ya, di negeri sana, ya, kita meminta, mampu nggak dia? Nggak mampu. Orang yang gaib, ya. Apa misalkan kita minta bertawakal kepada jin, ya, gaib, kelihatan. Bertawakal kepada malaikat, nggak kelihatan. Ya, maka ini jatuh pada syirik besar. Atau kepada seseorang yang hadir ada di hadapan kita,
tetapi pada perkara yang tidak dimampuinya. Dia nggak mampu untuk kita mintai tolong, dia nggak mampu untuk kita bersandar kepadanya. Seperti misalkan, wahai Syekh, ampuni aku. Ini nggak boleh. Ya. Karena ampunan ini manfaat dan mudarat, menolak bala, tidak bisa dimampui oleh manusia kecuali kepada Allah saja. Maka jika dia terjerumus kepada hal tersebut, dia jatuh kepada syirik, namanya syirik besar. Yang kedua penyimpangannya lebih kecil, yaitu syirik kecil. Kapan manusia terjatuh kepada syirik kecil berkaitan dengan tawakal? Yaitu ketika dia bertawakal kepada makhluk, yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Seperti dia ingin berobat, maka dia berobat ke dokter. Dokter secara ilmiah mengobati, ya, dan banyak ketika berobat dengan dia maka sembuh penyakitnya, ya. Maka ini namanya usaha. Boleh dia ke dokter tersebut. Tetapi hatinya tidak boleh condong kepada dokter tersebut. Ketika hatinya condong kepada dokter tersebut atau kepada makhluk yang lainnya, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Saya bedain? Ya. Yang ketiga, di antara bentuk penyimpangan tawakal, yaitu tawakal yang tidak sempurna. Bagaimana gambarannya? Yaitu seseorang yang bertawakal hanya sebagian perkara, dan sebagian perkara yang lain dia tidak bertawakal. Karena kita disuruh bertawakal kepada Allah atas semua hal. Bertawakal kepada Allah dalam ibadah, dalam dunia, dalam urusan-urusan dunia. Ada sebagian kaum muslimin atau di antara kita, ya, yang tawakalnya tidak sempurna atau naqis, kurang, karena dia bertawakal hanya misalkan dalam urusan dunia saja dia bertawakal kepada Allah. Tapi dalam keadaan, dalam ibadah dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia lupa bertawakal kepada Allah. Ya. Dalam dakwah dia lupa bertawakal kepada Allah. Dalam mengajarkan anaknya dia lupa bertawakal kepada Allah. Ya. Dalam belajar dia lupa bertawakal kepada Allah. Bahwa Allah yang memberikan ilmu, dia lupa. Tapi dalam mencari uang, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam masalah ibadah dia lupa. Padahal dalam masalah ibadah maupun dalam urusan-urusan lain dia wajib bertawakal kepada Allah. Yang keempat, di antara bentuk penyimpangan tawakal yaitu meninggalkan sebab. Ya, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, yaitu dia meninggalkan sebab. Ya, meninggalkan sebab yang diizinkan, kecuali sebab yang diharamkan, dia tinggalkan. Ya, karena sebab ini, sebab akibat merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah mampu untuk menciptakan akibat tanpa sebab. Ya. Seperti Maryam alaihissalam, ya, dia itu punya anak tanpa menikah. Kan sebab yang umum, kauniyah sunatullah, menikah. Dengan menikah dia akan punya anak. Ya. Bagaimana dia akan punya keturunan kalau dia tidak menikah? Ini bagian daripada sebab. Dan Maryam, Allah tunjukkan kekuasaannya, dia memiliki anak tanpa menikah. Tetapi kauniyah sunnatullah, yang namanya akibat, terjadi karena sebab. Sebab akibat ada di dalam syariat. Maka itu harus ditempuh. Ini penjelasan berkaitan dengan tawakal, definisi, pembagian, dan penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan tawakal. Adapun di dalam kitab ini, mu'allif rahimahullah membawakan 4 buah dalil, dan sebenarnya banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan tawakal. Ya, Al-Quran ini penuh dengan, ya, perintah-perintah tawakal. Beliau membawakan ayat selain ayat yang dijadikan bab wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Beliau juga membawakan ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Beliau rahimahullah, mu'allif rahimahullah, mengatakan qauluhu, dan firman-Nya, innamal mu'minuna
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 3. Innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, ya, bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayat, ya ayatihi zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang mukmin itu, di antara ciri-ciri mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah keimanannya. Di antara ciri orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian Allah menggambarkan sifat orang mukmin, alladzina yuqimuna shalah, mereka juga mendirikan salat. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga dari sebagian hartanya mereka infakkan. Ini di antara ciri-ciri orang mukmin. Jadi diberikan oleh Allah gambaran orang-orang yang mukmin, ya, sifat-sifatnya ada 5. Pertama, apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kemudian, di antara ciri orang yang beriman, dia bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mendirikan salat dan memberikan zakat dari harta sebagian hartanya. Ya, menginfakkan sebagian hartanya. Sebagian ini ada yang seluruh hartanya diinfakkan, ada yang setengahnya, ada yang separuhnya. Ya, tergantung kekuatan dan maslahat buat dirinya. Seperti Umar, ya, menginfakkan hartanya separuhnya. Adapun Abu Bakar seluruhnya. Ya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab. Orang-orang mukmin yang ingin mencapai ridha Allah, yang ingin mencapai kecintaan Allah, dia tidak hanya bertawakal lantas diam, tapi dia juga mendirikan salat. Lalu dia juga melakukan sebab-sebab, amal-amal yang dengan amal tersebut Allah mencintainya, yaitu berinfak. Ya, ini merupakan sebab-sebab yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Maka orang-orang munafik keluar dari ciri-ciri ini. Ya, orang-orang munafik itu apabila disebut nama Allah tidak bergetar, biasa saja. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak bertambah iman, justru menambah permusuhannya. Ya, dan ciri-ciri orang munafik, ya, sifatnya tidak bertawakal kepada Allah. Ya, dia tidak mendirikan salat, bahkan apalagi memberikan infak. Ya. Ya, dari dalil ini juga, dari ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Umair bin Habib, ini merupakan sahabat, dia mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Dari ayat ini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila disebut nama Allah bergetar, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, bertambah imannya. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Faqila dikatakan maziyadatu wa nuqsanuhu, apa yang bisa menambah iman dan apa yang bisa mengurangi iman? Maka dijawab, dia mengatakan, idza dzakarna Allah wa khashinahu fadzalika ziyadah, wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsan. Yaitu apabila kita disebutkan nama Allah, bertambah iman. Kita ditakut-takuti, maksudnya kan diberikan ayat-ayat tentang azab, ya, maka kami takut, ya, maka bertambah imannya. Dan apabila kami lalai, kami lupa kepada Allah,
menyia-nyiakan waktu, fadzalika nuqsan, maka itu adalah turun, ya, berkurangnya iman. Jadi iman, ya, dengan maksiat bisa berkurang, dengan taat bisa bertambah. Kemudian beliau juga membawakan ayat qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah. Hasbukallah, Allah yang mencukupkanmu. Dan Allah juga yang mencukupkan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Jadi cara menerjemahkannya begitu. Ya, karena ini berkaitan dengan ataf. Kalau kita salah, maka kita akan keliru. Perhatikan. Ini yang salah. Wahai orang-orang, wahai Nabi, Allah telah mencukupkanmu dan orang-orang yang mengikutimu. Yang mengikutimu apa? Mencukupkan Allah, yang mencukupkan. Jadi yang mencukupkan itu ada dua, Allah dan orang-orang mukmin. Ini yang keliru. Yang benar adalah, wahai Nabi, Allah telah mencukupkanmu dan Allah juga telah mencukupkan orang-orang yang telah mengikutimu dari orang-orang mukmin. Ya, dari ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita tawakal kepada Allah. Ya, karena yang mencukupkan Allah, mencukupkan Nabi dan mencukupkan orang-orang mukmin. Ya, cukup bagi Allah. Artinya jadikan Allah sebagai sandaran. Cukup tawakal kepada Allah. Dia lezat, ya, yang layak untuk kita sandarkan. Maka wajib bertawakal kepada Allah. Dan dia menggambarkan cukup, ya, Allah yang mencukupkan. Yang kedua, keutamaan tawakal. Bahkan di antara keutamaan tawakal, bahwa tawakal itu sendiri merupakan sebab memperoleh manfaat dan menolak mudarat. Tawakal itu sendiri. Ya. Seperti di dalam hadis yang pernah sudah kita baca dalam Tirmizi, hadis dari Umar bin Khattab, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka tawakal ini menjadi sebab diberikannya la razaqakum. Allah yang akan memberikan kamu rezeki. Jadi sebab ukhrawi agar kita diberikan rezeki diantaranya adalah tawakal itu sendiri. Bergantung kepada Allah, kemudian kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Sebagaimana burung, ya, dalam hadis tersebut, kama yarzuqut thair, ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang dia pada pagi hari tagdu khimasan, keluar pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, ya, wa taruhu bitana, dan dia pulang pada sore hari dalam keadaan perut yang penuh, kenyang. Ini apa? Tawakal pada Allah. Ya, al jaza min jinsil amal. Semakin besar tawakalnya, maka berarti semakin besar rezekinya. Semakin kecil rezekinya, bisa jadi tawakalnya kecil. Ya, bisa dipahami ini, insyaallah. Kemudian yang terakhir dari ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan. Bagaimana kita harus berpaling kepada selain Allah, padahal Allah yang mengatakan, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka cukup. Maka ini tauhid. Sandarkan hati kita hanya kepada Allah.
dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Yang terakhir dari asar atau hadis, asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil maknanya adalah Allah telah mencukupkan kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya tempat untuk bertawakal yaitu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ya, ini juga hadis sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia dilempar dari api. Ya, dilempar ke api. Ya, dilempar ke api. Maka inilah ucapan yang dibaca Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini artinya apa? Artinya tawakal itu terkadang bisa menyelamatkannya dari bahaya, meskipun di luar nalar atau tanpa sebab yang umum. Harusnya Nabi Ibrahim terbakar, ya. Tapi ketika dalam keadaan darurat, ya, ketika dia hatinya mencukupkan dirinya bertawakal hanya kepada Allah, Allah yang memberikan kecukupan, ya. Bahkan api tersebut menjadi dingin. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Ya, sampai-sampai para ulama mengatakan, apakah api itu seluruh di dunia menjadi dingin pada zaman itu karena perintah Allah? Ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, tapi yang benar tidak. Ya. Karena tidak ada bukti sejarah, ya, matahari menjadi dingin pada zaman itu. Ya. Ya. Berarti memang ini khusus kepada Nabi Ibrahim. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya, mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ketika mereka dikatakan sebagaimana firman Allah, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, sungguh telah mereka ini telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, dan mengatakan takutlah, ya, kepada mereka. Tapi orang-orang mukmin, fazaduhum imana, mereka malah bertambah keimanan mereka. Ini kisah setelah perang Uhud. Perang Uhud, siapa yang menang? Kaum muslimin atau orang Quraisy? Orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian Nabi dipukul mundur. Maksudnya kalah pasukannya. Kemudian Abu Sufyan ingin menumpas habis. Dia berkumpul, ya, setelah perang Uhud sudah menang kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan ini berkumpul. Dia ingin menumpas habis sampai ke akar-akarnya. Kejar. Akhirnya setelah itu dia berkumpul kembali. Berkumpul kembali, ya, untuk apa? Untuk menumpas habis Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ini kesempatan kata Abu Sufyan. Ya. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lihat, dalam kondisi terdesak. Ya. Bahkan Nabi giginya patah. Ya. Dan kaum muslimin banyak terluka. Banyak terbunuh sahabat-sahabat Nabi pada perang. Apakah Nabi dan sahabatnya takut dengan ancaman tersebut? Tidak. Fazaduhum imana. Dalam keadaan terdesak, maka bertambah imannya. Dan yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam keadaan tersebut, kepada siapa dia bersandar? Kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sejarah mencatat di perjalanan Abu Sufyan
berubah pikiran. Ya, nggak jadi dia. Ya. Ini diantara buah atau hikmah daripada tawakal. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, ya, berkaitan dengan tawakal, penyimpangan-penyimpangannya, dan buah daripada tawakal itu sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.